Nah, mungkin kamu bisa share awal-awal dulu Sat, gimana Sat? Oke, jadi sebetulnya awal kuliah ya, dari awal kuliah emang udah ada rencana bahwasannya ketika aku lulus, aku pengen nikah gitu. Hmm. Dari awal emang udah seperti itu, pengen nikah. Hanya saja, pertama ya mempertimbangkan dari segi kesiapan mental, kemudian izin dari orang tua. Sepertinya akan dapat izin ketika aku udah menyelesaikan amanah dari orang tua untuk belajar gitu. Ya makanya aku ada rencana ketika lulus nanti ya aku pengen nikah. Walaupun nggak tahu nikahnya sama siapa. Cuma Dari, ada rencana itu. dari kapan rencananya? Sekitar semester 3 lah. Oke, Semester 3. semester 3. Mm-mm. Sebetulnya ya ketika ya di tingkat akhir ya aku menemukan seorang yang wah kayaknya serak itu dengan orang ini gitu. Hmm. Ya, jadi diperjuangkan gitu. Jadi diperjuangkan. Gitu dok. Tapi itu maksudnya yang tingkat akhir tuh emang itu istrimu yang jadi sekarang atau gimana maksudnya? Yang kamu Iya, yang share. isi Oh. yang sekarang. Mm. Nah, aku mikir gini, yang jadi selalu di apa namanya di kepalaku pasti kalau kita atau orang baru lulus terus nikah itu kan kondisi ekonominya belum bagus gitu kan. Ya misal kalau guru mungkin masih honorer lah gitu, atau yang kerja-kerja awal tuh ya masih staf bawah yang gajinya mepet-mepet UMR, dan kita tahu UMR tuh ya kan biasanya emang habis buat kebutuhan sehari-hari gitu. Ya emang pres untuk 1 bulan itu gitu. Nah, dirimu sendiri gimana? Nah, untuk ya untuk pertama intinya cari pasangan itu yang mampu menerima kita baik segi finansial maupun fisik itu yang lebih utama. Karena ketika udah nerima secara finansial dan fisik itu bakalan mudah mau istilahnya mau diajak hidup perih lah, hidup perih dulu gitu. Tentu ketika usia muda menikah pasti ya seperti yang katakan kamu tadi, baru lulus gitu ya, fresh graduate langsung nikah. Cuma alhamdulillahnya istriku bisa menerima dengan keadaanku sekarang, dan kami yakin dengan ikhtiar dan doa kedepannya pasti akan berubah, apalagi ketika nanti udah punya anak, Allah pasti akan mencukupi gitu, mencukupi. Aku berdoanya juga nggak minta kaya, nggak apa, yang penting cukup gitu, mencukupi, cukup untuk kehidupan sehari-hari, cukup untuk berbagi ke orang lain, cukup untuk memberi ke orang tua gitu. Aku berdoanya nggak pengen kaya tapi bisa cukup, karena khairul ghina al qanaah kata Rasulullah. Sebaik-baiknya orang kaya itu yang merasa cukup. Kalau kita gajinya puluhan juta tapi nggak merasa cukup, pengen ini pengen itu, wah itu sama aja kayak orang miskin. Tapi gaji kita pas-pasan, tapi kita bisa mensyukuri, bisa berbagi, insya Allah. Nah, hal yang aku syukuri, aku dapat istri seperti itu, bisa memaklumi dan mengerti bahwasannya Masuk. ya yang penting cukup gitu, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Aku kok terharu ya denger penjelasanmu. Gitu sih do, memang Apa? ya banyak banyak tantangan juga, apalagi misalkan ya, kan di bulan-bulan aku nikah tuh di desa istri gitu, banyak yang nikah juga.
ketika mereka lebih wah orang lain udah beli ini beli itu gitulah istilahnya, sedangkan aku ya dengan dengan sebab kecukupan gitu. Tapi ya kembali lagi bahwasannya ya memang mereka menikahnya saat mapan, kita kan dimulai dari nol banget gitu. Mereka pun kalau menikah di usia yang kamu sekarang ya kayak gitu juga gitu kan ya. Iya gitu. Karena memang beda start aja gitu kan. Cuma istriku kalau misalkan ini suka membandingkan seperti ini, bukan kita nikahnya sama, bukan. Tapi istriku ngelihatnya, coba dia ketika seusia kamu, usia 21 tahun, dia sedang apa? Oke, dia sekarang udah mapan di usianya hampir ke 30 tahun ataupun berapa. Tapi dulu lihat ketika 21 tahun, apakah dia berani bertanggung jawab menikah, ngambil komitmen seperti ini. Yang aku lihat itu dari situnya, bukan dari apa ya istilahnya, dari harta dan lain sebagainya, dari awal nikahnya, tapi melihatnya dari perjuangan awalnya gitu. Gitu sih yang istriku lihat. Iya. Aku mau balik ke pernyataanmu tadi yang ngomong kamu udah kepengen nikah dan merencanakan nikah itu di semester 3 ya, Sep ya. Pertanyaanku sebenarnya ada 2. Pertama itu tentang seberapa besar niatmu itu tuh ditunjukkan dalam hal apa gitu. Jadi misal kalau kita kepengen lanjut S2 gitu kan. Misalnya aku pengen setelah S1 langsung sambung S2, berarti kan perilaku-perilaku yang aku tunjukkan yang menunjukkan itu pengen lanjut S2, misalnya belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya itu kan. Nah, kamu kan kepengen menikah di saat telah lulus kuliah persis gitu. Nah, perilaku-perilaku apa atau usaha yang kamu lakukan itu apa gitu untuk mencapai yang kayak gitu? Pertama, tentu aku untuk memperdalam ilmu dulu ya, memperdalam ilmu. Karena aku juga nikah nggak ujuk-ujuk cuma nikah itu bukan sekedar untuk menyalurkan nafsu, bukan, tapi nikah juga butuh ada ilmu gitu. Makanya aku ikut sekolah rumah tangga, aku ikut workshop pranikah, seminar pranikah gitu, baca buku-buku nikah seperti itu. Jadi harus dipersiapkan karena tugas nanti aku sebagai laki-laki, tugas orang suami itu bukan sekedar menafkahi ya, bukan itu tugas terakhir suami. Jadi finansial itu tuh tugas terakhir sebetulnya untuk menafkahi. Tapi yang dari hasil aku ikut kajian dan sekolah rumah tangga ya, tapi ada tiga tugas orang suami itu yang utama. Pertama, itu mendidik istri. Kedua, mendidik anak. Dan yang ketiga itu mencari nafkah, menafkahi keluarga. Jadi tugas utama yang paling utama itu ya, yang pertama itu mendidik istri. Sehingga perlu ilmu dulu gitu. Jadi insya Allah nanti untuk finansial mah akan mengikuti gitu. Yang aku yakinnya itu aja sih. Jadi ketika pertama aku itu udah belajar terkait hal itu, kemudian ya sambil nabung ketika kuliah, terus menikmati masa muda juga di saat-saat itu. Karena katanya kan kalau udah berumah tangga itu akan sulit gitu, hangout bareng teman-teman seangkatan dan sebagainya gitu kan katanya. Makanya ketika ada teman juga yang nanya, Sep, kamu kok pengen nikah cepet, nggak mau menikmati masa muda gitu kan, nggak mau jalan-jalan dulu gitu atau gimana ya? Aku merasa cukup ketika aku jadi mahasiswa, ya setidaknya merasa cukup dalam hal itu ya,
untuk bisa jalan-jalan dan sebagainya bisalah nanti sama istri, tapi untuk menikmati masa muda kesendirian aku merasa cukup ketika jadi mahasiswa. Ya aku bisa mengenal teman-teman di Indonesia, di seluruh Indonesia gitu, bisa keliling-keliling sana kemari. Itu aku udah merasa cukup gitu. Untuk selebihnya ya aku nantilah bisa bareng istri gitu untuk jalan-jalan dan sebagainya gitu. Intinya ya saat saat kuliah itu ya dari semester 3 sampai tingkat akhir itu ya pertama nabung, kemudian memperdalam keilmuan terkait pernikahan itu seperti apa, jadi seorang suami itu seperti apa. Gitu sih, Dok. Aku ingat tentang nabung itu dulu kamu pernah cerita pas kita ketemu di Samarinda kan kamu katanya lagi nabung gitu karena emang ketika itu kamu ya emang udah apa namanya mantep untuk menikah setelah kuliah gitu kan. Nah, nabungnya tuh gimana gitu? Aku agak penasaran maksudnya seniat apa kamu nabung untuk mempersiapkan pernikahan itu? Nabungnya nggak banyak-banyak kok, sebulan hanya Gimana? menyisihkan 200.000 saja. 200.000 selama Iya, aku mulai dari tahun berapa ya? semester 3 2007 2017 berarti kita semester berapa? berapa ya? 6 enggak sih? 6 apa 5? 5 lah, 5, 5. 5 lah, semester 5, 5, semester 5 6, ya. Mulai semester 5. 2017. 2 tahun berarti nabung ya enggak? Ya 2 tahun lebih lah kira-kira. Ya 2 tahun berarti 24 bulan. 24 bulan berarti 4 juta. 4 berapa sih? 4.800.000 sekitar itulah ya. Ya pasti ada Iya, sekitar itu. ya, ya pasti ada uang-uang yang lain lah pasti. Udah seniat itu ya dari semester 3 gitu. Dari semester 5 gitu. Iya, udah ada niatan itu. Oke lah, oke. Oh iya, nah tadi kan ada pertanyaan 2 dari yang benar-benar aku pengen aku tanyain. Tadi pertama tentang seniat apa dengan ditunjukkan perilaku seperti apa. Nah, yang kedua itu aku pengen tahu sebetulnya apa yang benar-benar menjadikan kamu kepengen nikah setelah lulus S1 gitu. Apa sih hal yang benar-benar membuat kamu ini nih harus nih. Kenapa harus gitu kan? Setiap orang pasti punya alasan Iya, untuk iya. melakukan gitu. Sebetulnya perihal menikah itu bukan berbicara soal cepat sih. Mungkin orang lain melihatku, kamu terlalu cepat gitu, kamu terlalu cepat. Tapi menikah itu ya di waktu yang tepat. Nah, menurutku aku nikah di waktu yang tepat itu ya setelah lulus. Pertama aku bisa udah memenuhi amanah orang tua untuk belajar gitu ya. Kemudian ya itu ya ingat ya untuk menikah itu bukan cepat tapi di waktu yang tepat. Kemudian pertama hal yang sangat aku paling mendasar sih sebetulnya. Aku tuh yang menjaga diri. Karena menurut Rasulullah kan menikah itu menyempurnakan separuh agama ya. Nah, separuh agama itu dengan menikah gitu untuk menyempurnakan agama itu. Nah, kenapa kalau aku melihat keterangan Imam Al-Ghazali ya, kenapa kok disebut separuh agama? Karena yang merusak agama itu menurut Imam Al-Ghazali yang pertama itu kemaluan dan perut. Itu. Nah, sehingga kalau misalkan aku ini orangnya gimana ya, khawatir aku tuh nggak bisa kayak teman-temanku yang lain yang bisa menjaga gondol basor banget ke perempuan, menjaga banget. Aku tuh nggak bisa, orangnya tuh hahaha gitu ke siapapun. Kadang aku ngasih biasa aja, cuma ngasih semangat dan sebagainya ke perempuan, disangkanya ngebaperin. Itu sering terjadi. Hal itu sering terjadi yang aku rasakan. Bahkan aku sering dicap
cowok PHP dan sebagainya, sering itu. Padahal ya aku cuma semangat ya, bla 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 gitu. Tapi disangkanya nge-PHP-in atau gimana, padahal nggak ada niatan sama sekali seperti itu. Makanya kadang ada yang, nah untuk mengantisipasi hal itu, khawatir kan ketika aku udah menikah, aku udah punya seorang yang udah sah. Jadi orang-orang yang nganggapnya aku nge-PHP-in, oh ternyata enggak. Kemudian aku khawatir, yaitu khawatir menjaga gitu, lebih menjaga, khawatir terjerumus ke hal-hal perzinahan dan sebagainya gitu. Karena aku nggak seperti teman-teman yang lain yang bisa menjaga, daripada aku terjerumus lebih baik aku menikah saja. Nah, menurutku di waktu yang tepat itu ya itu ketika sudah lulus gitu. Gitu, Dok. Siap. Kayaknya koneksiku agak lelet. Jadi nanti kalau misalnya koneksiku terputus, kamu lanjut aja diskusi, nanti aku masuk lagi gitu ya. Oh ya. Jadi alasan tentang menjaga itu ya yang benar-benar pengen Menjaga jadi. lebih baik itu. Ya. Tapi ada sih beberapa orang yang gimana ya? Mungkin karena kamu kuat agamanya kali ya. Jadi kamu memperhatikan hal ini. Tapi ada beberapa orang-orang yang ya udah let it flow aja gitu kan. Ada sih beberapa yang kayak gitu. Betul, ada juga yang kayak gitu. Ya sebetulnya keluargaku juga ya. Ini kok kenapa baru kenal cewek langsung nikah dan sebagainya. Iya Itu dibilang. orang-orang lain juga setahun 2 tahun pacaran dulu. Kamu pengen langsung nikah, kenapa gitu? Ya aku jelaskan ini supaya terhindar, apalagi zaman sekarang kan. Setan itu pasti bagaimana caranya supaya dia bisa ada yang menemani dirinya nanti di akhirat gitu. Gimana caranya? Ketika kita deketin perempuan ya gimana caranya supaya melakukan maksiat gitu. Supaya diperdaya oleh maksiat itu. Ya aku jelaskan itu ke orang tua terkait hal zina dan sebagainya. Dan orang tua aku pun memahaminya dan alhamdulillah didukung gitu, disetujui, Oh ya, dikasih restu. kamu ngobrol sama orang tuamu dari semester 5 itu tentang rencana mau nikah itu atau pas semester 8 baru ngomong? Semester 7 semester 8. Oh. Jadi yang pas semester 5 tuh Semester 7 semester 8. nabung Kalau diem-diem kalau gitu. semester 7 tuh aku sering ngode. Oh, Sering ngode aja ke orang tua. mana modenya Ngode soal pernikahan. Ya pandangan bapak atau mama gitu terkait hal nikah muda itu gimana? Gitulah. Dan beliau emang udah welcome atau aslinya pertama enggak? Enggak, aslinya emang enggak. Karena pertama ya, orang tuaku tuh ya kita mah ini aku ini aja ya belak-belakan aja ya. Orang tuaku kan petani ya. Petani. Itu suatu sangat bersyukur banget ketika bisa menguliahkan anaknya dengan biayanya sendiri tanpa beasiswa gitu. Sangat Dia bersyukur sendiri. banget karena keluargaku kan orang tuaku cuma lulusan SMP gitu, tapi anaknya bisa nyampe sarjana gitu, suatu kebanggaan tersendiri. Nah, inginnya orang tuaku tuh ya setidaknya nanti ketika lulus kamu juga ikut membantu orang tua gitu, jangan nikah dulu, Oh, intinya begitu. oh, Ngerti nggak? aslinya orang tua gitu ya? Iya, aslinya gitu. Tapi dengan aku perjelas dengan pemahaman agama dan sebagainya, ya ya akhirnya lulus juga gitu. Akhirnya lulus juga. Gitu. Awalnya. Tapi karena hal
hal apa ya? Karena seorang nanti ketika kita sudah berkeluarga jadi suami itu, kita bukan hanya memberi istri dan anak, tapi ketika kita masih punya ibu, kita juga harus berkewajiban seorang lelaki itu. Kalau cowok emang gitu sih. Makanya aku kalau iya, karena aku yang aku katakan tadi, aku berdoanya nggak pengen kaya dan aku minta dicukupkan segalanya, diberi kecukupan, berbagi cukup. Ya walaupun aku udah berumah tangga, bukannya sombong ya, tapi alhamdulillah kembali lagi ke istri. Istriku selalu mengingatkan, istilahnya istriku tuh nggak mau nerima gaji dari aku sebelum aku ngasih dulu ke orang tua aku. Gitu. Gitu sih, Dok. Jadi hal yang pertama sih kalau misalnya berumah tangga, cari pendamping yang benar-benar sih sebetulnya bisa mengingatkan kita dan sebagainya gitu. Betul. Yang tadi benar-benar jadi fundamental emang ini sih, yang menurutku tadi yang benar-benar penting ya istrinya yang kayak apa dulu gitu. Kalau yang kamu kan tadi yang memang menerima yang kamu apa adanya gitu kan. Ya belum PNS misalnya gitu kan, kalau kita kan gitu ya. Maksudnya belum, Iya. ya kita baru lulus lah, kita tahu sendiri kan kondisi ekonomi kayak apa, dan si calon istrimu tuh dulu emang udah mau susah-susah bareng gitu ibaratnya gitu ya. Iya. Jarang jarang atau gampang cari cewek kayak gitu, Sep? Jarang sih, lumayan jarang. Jarang ya. Pertama kalau yang aku lihat dari untuk memilih pasangan kan pertama kata Rasulullah kan dilihat dari hartanya, kemudian paras, cantiknya, gantengnya, kemudian nasabnya, keturunannya itu ya, dan yang paling utama kan agamanya. Nah, yang aku lihat dari istriku kan hal yang pertama aku mungkin di Instagram aku juga udah pada baca lah ya. Jadi ketika KKN itu ya aku ngelihat istriku tuh sering puasa Senin Kamis, sholat duha, tahajud. Itu tuh wah, ini paling berbeda dengan yang lainnya kataku tuh. Gitu. Ini sungguh sayang untuk dibiarkan gitu. Waduh. Gitu. Makanya itu kan pas KKN itu kan semester 7 ya, semester 7. Jadi semester 7 itu ya aku ketika beres KKN kemudian ada info bahwasannya orang tua bapaknya istriku itu meninggal, sedangkan istriku tuh kalau misalkan naik bis itu bakalan lama banget, memakan waktu banyak, lama, dan di waktu-waktu tertentu bisa berangkatnya juga. Sedangkan ada infonya ketika subuh, kemudian istri minta bantuan ke aku, ya itu posisinya masih temen, nggak ada rasa, nggak ada apa-apa sih sebetulnya. Cuma aku rasa kagum aja. Oh, rasa kagum. Cuma ada rasa kagum, ini perempuan yang paling berbeda gitu. Nah, terus info dulu. Saya lagi di sekolah, lagi nggak di rumah. Soalnya ada keperluan dengan guru-guru yang lain juga. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian nganterin istri ke Kuningan. Yang biasanya itu 5-6 jam, ketika naik motor hanya 3 jam kurang. Bayangkan ngebut. Itu. Bandung Kuningan. Nah, ketika itu aku tahu bapaknya itu meninggal ketika tahajud. Oke, aku udah bisa ngelihat agamanya dari empat kriteria untuk memilih pasangan, agamanya udah terpenuhi ini. Dari keluarga dan nasab yang baik,
turunan yang baik, orang tuanya aja meninggal ketika ini, terus dia agama yang aku lihat bagus, dari parasnya juga ini tipe aku gitu, manis, menurut aku suka. Dan ketika melihat hartanya, dia juga merupakan dari keluarga yang mampu gitu. Kenapa istriku memilih aku gitu? Karena dia melihat langsung contoh dari orang tuanya. Dulu ketika orang tuanya menikah itu nggak langsung sukses seperti sekarang. Nggak langsung sukses seperti sekarang, tapi dari nol banget. Sama orang tuanya pun seperti itu, dari nol. Dari hidup susah. Nah, istriku tuh percaya kalau misalkan ada ikhtiar dan doa yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah rezeki itu akan mengikuti, harta itu akan mengikuti. Gitu. Makanya ketika aku mengajak menikah, aku baru lulus, itu apa ya? Ya yang dia yakini ya itu melihat contoh dari orang tuanya. Gitu sih. Cerita yang bagus. Itu jadi dijadiin buku nggak? Katamu main itu mau buat buku. Aku baru bikin layoutnya aja sih. Belum. Cerita pas KKN, asik. Tapi ada ini kan, aku kan share yang pamflet ini di IG, terus aku open question ke teman-teman. Ada beberapa pertanyaan sih. Terus ada satu pertanyaan yang ini cukup penting mungkin. Jadi dia perempuan tanya ke aku untuk ditanyakan ke kamu, gimana? Bentar, apa ya pertanyaannya? Kenapa kamu bisa seyakin itu menikah sama si istri? Tapi tadi sebenarnya udah kejawab yang tadi ya. Dari agama. Iya, terus. Iya, itu. Tapi gini, apa kamu nggak mikirkan tentang kayak ini sifatnya cocok apa nggak sama aku, terus kemudian dan lain-lain itulah. Kamu memikirkan kayak gitu juga nggak? Atau kamu menyimpulkan hal-hal yang kayak gitu? Karena gini, menurut pandanganku gini, Sab. Orang yang pandai agama itu sifatnya macam-macam gitu. Misalnya ada 1 juta orang yang pandai agama, 1 juta orang cewek pandai agama, tapi sifatnya macam-macam. Ada yang lembut, ada yang dominan ngomong, ada yang nggak dominan ngomong gitu. Nah, apakah kamu memperhatikan hal-hal yang kayak gitu juga gitu? Oh, tentu jelas. Gimana Aku tuh? melihat hal itu juga. Karena aku dari latar belakang BK. Waduh, siap. Jadi aku ini aja apa namanya? Bentar ya. Datanya masih ada nggak ya? Jadi aku ngetes kepribadian. Wes. Bentar, aku cari dulu, buka laptop dulu. Boleh sambil sih, ngobrol. aku di-share. Aduh, laptop punya error lagi. Jadi ngetes kepribadian dulu kita sebagai anak BK gitu. Terus kamu dikasih ke istri atau gimana maksudnya, Sam? Iya. Suruh dikerjain gitu? Iya. Terus kamu ngomong apa? Ini tolong diisi dulu ya, buat apa? Ya buat main-main aja gitu, atau gimana? Ya di sana juga kan nanti tuh ada rekomendasi ya. Aku bukanya pakai ini sih, yang mudah-mudah aja di Yat Manual, tuh Yat Manual. YouTube. Iya, Yat Manual. Yat Manual. Iya. Yang aplikasi yang itu bukan sih, ENJFI itu? Nah, itu. Nah, cara menilainya gimana maksudnya? Terus dia suruh terus kamu lihat hasilnya kayak apa gitu atau gimana? Iya, aku lihat hasilnya seperti apa. Terus dari hasil dia itu cocok dengan hasil aku gitu. Maksudnya satu sikap gitu. Kamu ENJFI gitu, terus dia sama gitu atau gimana? Beda.
aku tuh ekstrovertnya 90%, sedangkan istri itu 30%. 90% di introvertnya. Jadi Oh, kebalikan gitu. kebalikannya. Heeh. Dan itu cocok. Ya, ya. Tapi kan ini sebagai referensi aja ya, bukan sebagai ini kalau mau nikah harus kayak gini, enggak ya? Enggak. Enggak. Sharing pengalaman Yang aja. merasakan itu kita sih. Kita bakalan nanti kamu juga akan merasakan, oh kan ada rasa apa ya? Oh nyambung gitu. Itu akan merasakan sendiri sih menurutku. Jadi tadi pertanyaan yang Aku yang tadi dominan, udah ini ya, udah kejawab ya. hmm, Kenapa bisa seyakin itu menikah sama iya istri itu? betul. Kalau misalkan ini akan dipermudah, serius akan dipermudah jalannya. Kalau Walaupun banyak rintangan, tapi akan dipermudah menuju pernikahan itu. ini apa ciri-ciri jodoh atau gimana nih? Iya, Ah, walaupun banyak rintangan nanti akan dipermudah. Tapi bentuk kemudahan apa yang kamu dapatkan? bentuk kemudahan apa? Hmm. Eh, awalnya yang tadi ya, eh, pertama dari orang tuaku yang mulanya tidak mengizinkan lebih cepat-cepat gitu, lebih cepat-cepat, tapi aku mulai sharing ke saudaraku yang lain. Nah, saudaraku itu sepakat dengan pemikiranku dan menasihati orang tuaku gitu. Jadi ada support system tersendiri ketika kita mulai terjatuh gitu. Itu berasa dipermudah sih. Emang aslinya orang tua tuh kayak benar-benar nolak gitu? Aslinya awalnya. Aslinya iya dikatakan seperti itu, soalnya orang tuaku ya itu pengen pengen apa ya? Aku istilahnya pengen, istilah ininya mah mengembalikan lah, ngerti? Ya, Mengembalikan. mengembalikan. Ya itulah. Dulu kan istilahnya bukan berhutang budi juga lah. Istilahnya aku tuh sebagai anak lah istilahnya mah ngasih ke orang tua gitu. Tapi ketika aku udah nikah, kemudian walaupun aku ngasihnya nggak banyak, tapi orang tua aku juga sekarang menjadi paham gitu, mensyukuri gitu hal itu. Seperti itu sih. Ya, betul betul. Terus gini, kan kalau orang yang mau menikah biasanya kan ada sholat istiqoroh dan lain sebagainya gitu ya. Mm-mm. Ya kan? Kamu ngelakuin itu juga nggak dulu? Aku ngelakuin. Nah, gimana cara buat kamu pas itu untuk menginterpretasi bahwa jawabannya tuh emang emang dia gitu? Atau gimana sih kisah-kisah kamu dalam ini istiqorohan? Ya apa ya? Aku berdoanya jika dia memang jodohku, ya dekatkanlah gitu. Permudahlah aku untuk menuju pernikahan. Atau pernikahan itu merupakan ibadah kan, gitu. Nah, aku berdoanya seperti itu sih. Dan ketika interpretasi, oh iya memang benar, ya itu yang aku rasakan, dipermudah. Bermudahnya itu. Mm-mm. Jadi nggak tiba-tiba bangun tidur terus ada bayangan dia gitu. Enggak. Barangkali. Tapi ini Sep, aku agak penasaran dulu kalau nggak salah kamu kan menjelang pernikahan kayak menghafalkan Quran dulu gitu ya. Kalau nggak salah Mm-mm. berapa gitu atau surat-surat tertentu. Itu surat apa aja? Dan emang dari kamunya atau emang istri yang kepengen? Istriku ini ngasih opsi. Buat Aku jadi kan biasanya orang lain ya, ini bukan mahar sih sebetulnya, bukan mahar. Maharku bukan surah itu, bukan. Jadi
ngasih opsi. Kan orang lain tuh biasanya ngajinya tuh orang lain ya. Ketika nikah tuh ada ustadz tersendiri yang suruh ngaji gitu, baca Quran. Ya nggak sih? Kalau Di kamu suka kayak gitu nggak pernikahan? enggak sih Jadi kayaknya. pas pembukaan itu MC ngebuka tuh kita buka dengan basmalah, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh ustadz siapa. Tapi kan itu beberapa ayat doang enggak sih? Iya, beberapa ayat doang. Iya, 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 ada. Nah, ada kan? Hmm. Nah, istriku tuh pengennya ya aku yang bacanya Hmm. dengan beberapa surah opsi. Antaranya Ar-Rahman, Al-Waqiah atau Al-Mulk gitu. Hmm. Ya aku pilih Ar-Rahman aja. Dari awal sampai akhir. Iya, dari awal sampai akhir. Itu hafalan enggak, Sep? Hafalan. Kamu kalau lihat video pas Iya. siaran langsung itu Lama dong, sekitar 10 menit. sebetulnya aku mau pakai ya biasalah mau di nada-nadain gimana walaupun aku suaranya jelek juga. Tapi penghulunya bilang, jangan lama-lama, cepet aja. Ya udah aku ngebut kan. Jangan lama-lama. Soalnya pas itu tuh ya cuma waktu ada dua pernikahan jadi penghulunya nggak bisa lama gitu. Jadi ketika baca surah apa kata penghulu tuh Ar-Rahman, agak kaget juga. Ya cepet ya gitu. Gitulah intinya. Jadi aku baca Ar-Rahman sebelum akad itu bukan masuk ke mahar sih, bukan. Ya, Itu mah hanya keinginan istri hadiah aja. lah ya, hadiah. Iya. Tapi itu sebelum sah kan? Sebelum akad kan? Iya, sebelum akad. Tapi gini, aku ini penasaran secara pribadi sih. Kamu hafal surat yang ada di Quran apa aja? Juz 30, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Juz 30, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Kahfi. Al-Kahfi paling 10 ayat. Iya, iya. Kemudian apa ya? Yasin. Wis. Itu sih. Oke. Kalau juz 29 ya paling tertentu aja. Tapi better lah than me daripada aku. Kamu lebih baik tentunya. Apaan? jangan gitu. Tapi aku pengen diskusi bebas secara kamu. Sebenarnya apa yang pengen kamu sharekan terkait dengan nikah di usia 22? Kayaknya kan nikah 22 tuh kayak sesuatu yang benar-benar langka dan orang tuh agak apa ya? Jangan dulu lah 22 lah, mau kerja dulu lah, mau apa gitu kan. Sebenarnya apa yang pengen benar-benar kamu kisahkan dari apa ya? Dari peristiwa pernikahan itu gitu. Oke, ini udah ada beberapa yang bergabung ya. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwasannya sebetulnya saya itu umur 22 tahun itu baru sekarang. Baru sehari ini tanggal 23 April. Serius, saya ulang tahun sekarang baru ke 22 tahun. Saat menikah itu saya baru berusia 21 tahun setengah lah istilahnya. 21 tahun. Karena saya tuh kalau misalkan ditanya suka memanipulasi data sih, sebetulnya ada rasa malu dan ada rasa, tapi ketika kuliah mulai terbuka sih. Dulu ketika SMA aku nggak terbuka memanipulasi data, tapi pas kuliah aku mulai terbuka. Pertama aku tuh masuk SD umur 5 tahun. Umur 5 tahun karena waktu itu kondisi di desaku tuh nggak ada TK, sehingga biasanya anak-anak di desaku tuh suka diikutkan anak bawang ke SD. Nah, aku diikutkan anak bawang. Jadi anak bawang tuh kalau misalkan
kayak TK lah istilahnya, baru belajar huruf-huruf. Nah, aku tuh kondisinya udah bisa baca sama bisa berhitung. Jadi sama gurunya udahlah, nggak perlu kelas 1 lagi, udah kelas 2 aja. Jadi lagi seperti ini. Lebih mudah di antara teman-teman yang lainnya. Dan akhirnya Gitu. nikahnya di usia 21 ini ya. Iya. Nah, Kemudian gimana sih? Hal yang paling mendasar sih. Kalau misalkan aku jujur pribadi ya, salut kepada teman-teman kayak Ridho nih, bisa menjaga diri gitu, menjaga diri dari perempuan dan lain sebagainya. Enggak. Itu bagus banget, bagus banget. Nah, sedangkan aku tuh tipe yang nggak bisa seperti itu. Aku biasa hahihi sama perempuan, khawatirnya disangkanya baper dan sebagainya ya. Untuk menjaga hal itu, ya lebih baik aku menikah aja. Kemudian ya menikah itu di waktu yang tepat dan kitanya juga harus siap, mental, psikis, finansial, keilmuan itu harus siap. Nah, jangan sampai ketika kita nggak siap, kemudian tapi kita dekat dengan perempuan, terus kita ngambil alternatif lain dengan yang namanya pacaran. Itu jujur aja itu sangat-sangat salah menurutku. Menurutku untuk kalian yang laki-laki, janganlah ajak perempuan untuk pacaran. Untuk yang perempuan jangan mau diajak pacaran. Gitu ya. Karena aku pribadi udah banyak, udah lebih, kayaknya udah lebih dari 10 mungkin ya. Yang curhat terkait konsekuensi dari pacaran gitu. Konsekuensi dari pacaran baik itu, mohon maaf ya, dan ujung-ujungnya kebanyakan itu melalui perjinahan ujung-ujungnya pasti, apalagi untuk level mahasiswa jauh dari orang tua, di kos-kosan, situasi sepi, bisa jadi peluang. Setan akan membisikkan dengan mudahnya, ayo lakukan. Sialan. Serius. Mau siapapun, dalam kondisi apapun, kita nggak tahu saat iman kita turun, karena iman itu fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun. Gimana kalau misalkan iman kita sedang turun, kemudian kita dekat dengan orang yang salah, yaitu pacar kita, kita dibisikin sama setan, ayo lakukan, kita terjerumus. Karena penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran namanya, bukan penyesalan. Dari banyak hal cerita dari teman-teman, ya aku sangat-sangat banget pengen menghindari hal itu ya. Karena logikanya emang ketika kuliah aja menantang itu tantangannya, apalagi nanti udah kerja gitu kan. Nah betul, apalagi punya uang, waduh. Ya punya uang, punya pacar misalnya, dan belum, ya kalau kerjanya dekat rumah dan balik ke rumah sih oke ya. Tapi kalau yang misalnya masih di kota besar gitu kan, itu jadi benar-benar tantangan. Karena ya teman-teman kantor juga banyak yang jomblo misalnya kan. Walaupun kita nggak bahas tentang apa ya, maksudnya nikah bukan tentang nafsu doang kan, iya nggak sih? Iya, betul. Bukan perkara nafsu doang, bukan. Tapi ya kebanyakan, aku jujur salut kepada teman-teman yang bisa menjaga jauh dari yang namanya pacaran dan semua itu, salut banget. Kemudian kalian bisa mengejar cita-cita kalian, wah itu keren menurutku. Nah aku tuh nggak bisa seperti itu. Daripada aku pacaran lama-lama, kemudian menghabiskan waktu, lebih baik aku menikah. Toh halal mau gimana pun, itu ibadah. Daripada pacaran gimana pun ya dosa. Gitu. Daripada gimana pun ya dosa. Makanya aku lebih ngambil alternatif nikah. Karena gitu. Kemudian
Iya, Sep. Aku kayaknya sekitar Hmm. 2 tahun atau 1 tahun terakhir ini juga lagi belajar buat puasa Daud sih, dan udah kayak 2 tahun atau setahun inilah, kayak setahun setengah atau 2 tahunan puasa Daud itu memang buat menurunkan apa namanya, eh ya apa sih bahasanya, gak enak ngomongnya, untuk menurunkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, walaupun zina itu kan Iya. banyak bentuknya ya, kita mungkin nggak berzina secara fisik tapi secara pikiran, secara apa hati dan lain sebagainya kan itu memungkinkan sekali gitu ya. Dan Mm-mm. ya dengan puasa itu ya sedikit demi sedikit sih, karena kalau nggak puasa pun itu akan lebih gede gitu. Dan itu juga nasihat dari apa guruku tentang apa bagaimana cara mengatasi, karena menurut penelitian yang udah aku baca memang apa namanya, apa sih bahasa bahasa ringannya apa tuh, ini maaf ngomongnya agak kurang sopan, nafsu atau desire lah ya bahasa Inggrisnya, lebih Mm. misalnya desire cowok itu 10 kali lebih besar daripada cewek gitu. Jadi kalau cewek merasa desire-nya udah gede, nah cowok itu 10 kali lipatnya. Nah kalau itu kan bisa jadi budak dari desire itu sendiri gitu. Itu sih emang 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 cukup Mm. penting sih buat itu. Ya makanya kalau misalkan kita belum siap untuk menikah ya perbanyaklah puasa kata Rasulullah Ya, juga kan. kalau kalau memang belum siap untuk apa apa mendap apa namanya, menerjang konsekuensi dari pernikahan itu ya ya puasa itu sendiri gitu kan. Iya, Nah dan kalau nggak jangan. kalau nggak kuat ya udah nikah gitu kan. Iya, Udah betul banget. nggak kuat terus punya apa namanya kemampuan secara ekonomi, ilmu dan lain sebagainya gitu. Ya jangan sampai potong kompas kemudian kita kehilangan arah jadinya malah ke pacaran dan lain sebagainya. Walaupun pacaran itu bentuknya hanya status ya. Ya. Ada juga yang hanya Wah, HTS, hubungan tanpa betul betul. status gitu. Heeh. Ah, aku mah nggak pacaran tapi deket-deket dan lain sebagainya, itu juga sama aja. Aku di sini sharing bukan berarti aku yang paling baik, bukan aku yang paling hebat, bukan ya. Cuma ini hanya terkait yang aku rasakan, yang aku alami. Mungkin ada hal-hal yang bisa diambil pelajarannya, ambil hikmahnya dari pembicaraan kita kali ini. Ya intinya aku mah kalau misalkan ditanya kenapa nikah di usia, ya untuk laki-laki mau umur 21 tahun Udah itu banget, udah banget. mudah banget ya, Apalagi mudah yang buat banget. kuliah ya. Kalau SMA udah Iya, kerja mah usia 21 emang wajar, apalagi di desa-desa gitu kan banyak kan. iya. Tapi kan kalau kuliah dan 21 baru lulus kan itu ya benar-benar berani sih menurutku. Ya intinya aku pertama untuk menghindari hal itu sih. Aku mah bukan pengen cepet-cepet, bukan. Cuma aku rasa di waktu yang tepat tuh ya ini, setelah khawatirnya ketika aku udah kerja, kemudian aku dekat ke perempuan, gak nikah-nikah, khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Daripada hal itu terjadi, lebih baik ya aku memutuskan untuk menikah gitu sih. Ini kayaknya kita mau masuk ke penghujung dari diskusi. Tapi mungkin teman-teman yang di sini dari partisipan ada yang pengen bertanya, silakan lewat chat atau lewat mikrofon langsung. Aku tunggu ya. Tapi sambil menunggu teman-teman, mungkin di chat aja. Sambil nunggu teman-teman, aku pengen cerita, sorry, bukan cerita, tanya tentang, jadi kalau cowok itu kan untuk menentukan pernikahan harus ada namanya kemapanan. Kalau dari kamu sendiri, indikator dari kemapanan itu sendiri apa? Kemapanan. Jujur aja ya, aku kalau menurutku aku sekarang menikah tapi aku belum mandiri. Kenapa aku bilang belum mandiri? Karena aku masih tinggal bareng sama mertua kan. Bareng sama mertua itu juga karena hal-hal penting lainnya alasan aku masih tinggal. Itu ya. Kalau ditanya kemapanan itu gimana? Yang intinya kalau kita merasa kita belum cukup, merasa belum cukup, itu kita belum mapan.
Kalau menurutku seperti itu sih. Oh gitu. Belum cukup tuh maksudnya gimana? Contohnya. Dengan misalkan kita dengan ya misalkan UMR di atas UMR dikit dan sebagainya, tapi kita nggak merasa cukup, itu tuh belum mapan sebetulnya. Tapi kalau kita maksudnya tuh gajinya gede tapi kita nggak merasa cukup, wah ini nggak cukup, itu tuh belum mapan sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita gajinya cuma di atas UMR dikit dan sebagainya, tapi kita udah merasa cukup, itu bagiku itu udah mentalnya udah mapan, segi mentalnya. Gitu sih, Dok. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang mapan, jadi aku punya cerita sedikit sih. Jadi eyangku dulu itu kan salah satu eyangku ada yang di Riau. Pas menjelang pernikahan 1 tahun sebelum pernikahan, dia cukup sulit dalam ekonomi gitu. Ditunggu tuh 1 tahun kerja dan lain sebagainya. Ternyata di tahun selanjutnya juga dia ngerasa kurang. Jadi memang kesimpulannya adalah nikah sekarang yang nggak cukup ekonominya, nikah tahun depan juga belum cukup secara ekonomi, secara kecukupan gitu. Jadi ya wes, atau dalam bahasa Indonesia ya udah sekarang aja lah nikah gitu. Jadi kemapanan itu memang benar-benar relatif, dan kalau yang dibutuhkan cowok adalah keberanian gak sih? Keberanian mengambil konsekuensi, tanggung jawab. Nah, kalau Itu sih. cewek kesabaran dalam menunggu atau gimana? Kalau cewek Eh, ya harus bisa mendukung suaminya betul betul betul. ketika itu sih yang aku merasakan sekarang. Yang istriku sejauh ini selalu mendukung aku, menerima. Masya Gitu sih yang aku syukuri banget, itu sih Allah. bisa menerima aku apa adanya. Jarang menurutku Jarang ya, yang jarang. seperti itu. Itu sih. Itu sih memang yang paling penting sih. Mm-mm. Ini kayaknya nggak ada yang mau tanya, tapi sebagai penutup, Sep, kamu pengen ngasih apa, quotes apa ke aku deh, karena ya itu. Mas Rido, aku nanya. Ya, mana? Tanya silakan. Aku udah chat. Oh, hal yang paling kamu takutkan, Sep, saat mau menikah. Hal yang paling kamu takutkan saat mau menikah apa? Hal yang paling aku takutkan, aku nggak bisa mendidik istri. Nggak bisa mendidik istri. Iya. Karena ketika misalkan istri kita nggak bisa wudhu dengan yang benar, kemudian sholatnya dilalaikan, itu tuh yang dosa tuh suami. Karena tugas seorang suami itu yaitu mendidik istri, tugas utamanya mendidik istri dengan kesiapan agamanya. Toh di Al-Quran juga ya, jagalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Pesan ke seorang suami tuh, itu ya. Ini Nah itu sih. Ini Fanny cerita. Jadi yang paling kamu takutkan tuh apa gitu? Tadi udah dijawab ya, karena dari teman-temannya si Fanny itu ternyata setelah menikah ada beberapa teman-teman yang agak menyesalnya kenapa? Karena dia setelah menikah ternyata nggak bahagia, dipukulin, terus diselingkuhin. Katanya setelah menikah nggak bahagianya karena diselingkuhin, dipukulin dan lain sebagainya gitu. Tapi ini mungkin dari sudut pandang cewek kali ya, karena yang biasa mukulin cowok ya. Biasanya. Jadi KDRT ya itu mah ya. Iya. Gimana tuh kalau yang kayak gini? Kalau sebetulnya ya, kalau dia mengerti agama, kalau suaminya mengerti, sebetulnya suami tuh boleh memukul istri tuh pakai ini loh. Iya, kalau nggak salah cuma pakai telunjuk aja. Case-nya salah. Bukan tangan patah. Bukan. Misalkan kamu belum sholat, itu juga nggak ke wajah, kemana, ke kaki lah. Yang nggak menyakiti. Iya, nggak menyakiti. Coba teman-teman yang cowok dengerin ini deh.
ketika semester 7 semester 8 aku sering dengerin lagu ini, menghayati banget lagu Kaca yang Berdebu gitu. Enggak, aku nggak tahu. Pokoknya ia ibarat kaca yang berdebu gitu. Terus. Jangan terlalu lembut membersihkannya. Apa lagi ya? Pokoknya mah rapnya tuh ya, lemah lembutlah kepadanya, tapi jangan terlalu memanjakannya. Apa lagi ya? Pokoknya mah kita tuh jangan terlalu kasar, jangan terlalu lembut juga perempuan tuh. Intinya perempuan tuh lebih seneng diperhatikan, dimanja, tapi jangan terlalu dimanja banget juga gitu. Kalau misalkan ada KDRT seperti itu, mungkin, nah kenapa hal yang pertama itu ketika mau menikah itu ya harus disiapkan secara keilmuan juga. Mungkin ketika ada masalah gimana yang baik supaya diselesaikan, apakah dengan memukul dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika menikah itu juga bukan hanya secara finansial siap, tapi secara mental, keilmuan juga harus udah siap. Gitu. Kalau misalkan seperti itu berarti KDRT berarti ya mungkin dari segi keilmuannya untuk mendidik istrinya itu masih kurang. Sehingga alternatifnya dia memukul KDRT gitu. Yes. Karena yang benar aku pahami sih ini, jadi kalau sebelum menikah itu kita jangan pernah berharap bahwa ketika menikah istri atau pasangan kita tuh jadi berubah tiba-tiba gitu. Misal yang cewek pacaran sama yang cowok, terus dia tuh kasar pas pacaran gitu. Nah terus berharap ketika dengan menikah dia jadi orang yang lembut, yang cowok. Enggak gitu juga gitu. Pernikahan gak mengubah segalanya juga kan, karena mengubah sikap orang tuh bener susah sih menurutku. Jadi kalau memang pembawaannya emang kasar ya susah untuk diubah walaupun udah menikah. Karena kamu memang bukan orang yang kasar kali ya, jadinya ya biasa-biasa aja. Itu mungkin pembawaannya juga ya dari sebelumnya emang kasar gitu. Terus mungkin niatnya ketika nikah itu bisa melunak dan sebagainya, ternyata enggak. Mungkin gitu ya, mungkin. Ya. Ya intinya harus ini juga sih, kita harus menyiapkan dengan berbagai hal. Intinya untuk menikah itu kan kebanyakan khususnya para cowok ya bingung akan segi mahar dan sebagainya gitu. Tapi yang jangan itu aja gitu yang diperhatikannya, tapi keilmuan juga harus, kemudian edukasi lainnya penting sih bagiku. Bukan bahkan dalam hal sex education juga perlu itu sebelum menikah, penting banget. Nah ini untuk sebagai penutup diskusi kelas santai asik. Kira-kira kamu pengen bagi apa gitu, quotes atau apalah gitu? Ya, yang seperti aku katakan di awal, nikah itu bukan cepat-cepatan, bukan gaya-gayaan dan sebagainya, tapi nikah itu di waktu yang tepat kita udah siap. Dan jangan sampai kita mengambil alternatif jalan lain ketika kita itu sebagai jadikan alasan kita malah dekat dengan perempuan, kita dekat dengan lelaki, kemudian kita malah berbuat hal-hal yang tidak dianjurkan, tidak dibolehkan oleh agama, norma dan sebagainya. Itu jangan sampai. Ketika kita udah ada kesiapan, cepat disegerakanlah menikah gitu. Karena apalagi kita udah mencintai pasangan lawan jenis lah, istilahnya lawan jenis. Karena
obat yang paling mujarab itu ketika ada orang sedang jatuh cinta itu ya dengan menikah gitu. Hadis ya. Dan nggak dengan menikah, nggak ada lagi obatnya, nggak ada lagi. Bukan nggak pacaran dan sebagainya. Pesan kita ke jurang maksiat, karena maksiat itu nikmat. Maksiat itu nikmat. Maka segeralah ketika kita sudah berbuat maksiat, segera taubat dan jangan sampai melakukan hal yang sama lagi, karena itu sangat terlaknat gitu. Nah, adapun ketika kita ingin menyatakannya, seperti nyatakanlah cinta pada situasi dan kondisi yang tepat, di tempat yang tepat, agar menancap pada sasaran yang akurat. Gitu sih menurutku. Jadi yang tepatnya itu ya bagiku, aku ketika merasa tepat ya ketika aku lulus S1 itu. Karena aku khawatir tidak bisa menjaga diriku sendiri, terjerumus pada hal seperti itu. Ketika teman-teman sudah komitmen bisa menjaga diri, itu bagus. Lanjutkan terus cita-cita teman-teman. Toh ulama kita juga ada yang sudah berumur bahkan sampai meninggalnya ya, belum menikah demi perjuangan dakwah. Contohnya ulama besar asal Turki ya, yang aku baca ceritanya, Syekh Badiujaman Said Nursi. Itu luar biasa, bahkan beliau lupa dengan menikah demi dakwah gitu. Ketika kita lebih mencintai ilmu dakwah dan sebagainya, lanjutkan terus. Tapi ketika kita udah ada mulai hasrat mencintai lawan jenis, itu udah ada kode, udah ada kode, tinggal mempersiapkannya gitu. Karena kalau misalkan nggak seperti itu, kita malah khawatirnya kita dekat-dekat kemudian terjerumus ke jalan maksiat. Itu jadi ketika udah ada rasa hasrat, kita nggak bisa, wah kayaknya aku nggak bisa ngejaga nih. Udah segera dari semenjak itu, udah siapkan segalanya untuk menuju pernikahan. Gitu sih menurutku. Ya, makasih banget ya Asep udah berbagi ilmunya. Wah, ini mah ngobrol santuy kan. Oh iya, santai. Oke. Ntar ini kan aku rekam terus insya Allah aku share di YouTube. Ntar aku kasih linknya. Biar diskusi kita tuh nggak selesai aja sampai sini, tapi ya bagi teman-teman yang pengen mendengarkan lagi bisa didengerin aja gitu. Oke, Sep. Siap. Waduh, Bang Agung juga ada ini. Ada ini. Bang Agung. Ini Bang Agung tahu seluk-beluk saya banget. Udah, makasih ya Sep ya atas Ya, waktunya makasih dan juga Do. kesediaannya. Dan makasih juga nih Feni, Sela, dan Bang Agung yang udah menemani kita. Semoga kita sukses bareng dan dimudahkan sekali. Amin. Amin ya Allah. Makasih ya Sep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.